Menantu yang super gila. Bab 61. Ye Hao tidak repot-repot memperhatikan mereka, tetapi memandang Zheng Manner dan berkata dengan lembut, "Buka, angkat suaramu, percayalah." Zheng Manner agak ragu pada awalnya, tetapi dia masih mengambil napas dalam-dalam pada saat itu, dan saat berikutnya di depan mata semua orang, dia memutar nomor Xiaoyun dan menyalakan pengeras suara. Tut, tut, tut. Saat suara itu keluar, anggota keluarga Zheng yang ribut di tempat kejadian saling memandang dengan cemas dan kemudian dengan cepat menjadi tegang. Meskipun kakek Zheng selalu lebih menyukai Zheng Xiong, dia benar-benar menahannya saat ini, karena investasi 300 juta yuan terlalu penting. Tanpa investasi ini, keluarga Zheng mungkin akan hancur. "Halo, saya Xiaoyun, sekretaris dan manajer CEO perusahaan investasi YI, siapa di sana?" Setelah beberapa saat, suara yang halus dan agak dingin terdengar. Ekspresi ketakutan dan rasa malu muncul di wajah cantik Zheng Manner, dan berkata, "Halo sekretaris Xia, saya Zheng Manner dari keluarga Zheng. Kita bertemu kemarin." "Oh, iya. Nona Zheng." Suara Xiaoyun tampak sedikit lebih dingin. "Sejujurnya, keluarga Zheng Anda sekarang telah terdaftar sebagai tidak diinginkan oleh CEO, dan CEO bahkan telah memerintahkan agar keluarga Zheng benar-benar bangkrut. Jadi jangan panggil aku di masa depan, itu akan sangat merepotkan." Setelah mengatakan ini, sekelompok anggota keluarga Zheng tersentak, terutama wajah lelaki tua Zheng itu jelek, tetapi pada saat ini dia tidak berani mengatakan apa-apa. Karena perusahaan investasi keluarga YI adalah keluarga YI, keluarga pertama di Lingnan. Jika keluarga seperti itu ingin membuat keluarga kelas 2 bangkrut, itu hanya masalah semudah memetikan jari. "Sekretaris Xia, saya tahu ini tidak tahu malu, tapi tolong jangan tutup teleponnya." Zheng Manner juga sedikit bingung saat ini. Pertama kali bertemu sekretaris Xia dengan wajah ramah, namun saat ini sangat menakutkan. "Saya ingin bertanya, jelas kami menandatangani kontrak kemarin, mengapa perusahaan Anda tiba-tiba menjadi marah? Tidak hanya membatalkan kerjasama dengan kami, tetapi bahkan ingin membuat bangkrut keluarga Zheng kami." Berbicara tentang dua yang terakhir ketika kata-kata ditulis, semua anggota keluarga Zheng pucat. Jika keluarga Zheng bangkrut, mereka tidak akan memiliki apa-apa. "Kalian..." Xiaoyun tampak ragu sejenak sebelum menghela nafas. "Sejujurnya, CEO kami masih agak tertarik dengan proyek keluarga Zheng Anda. Karena itu baru kemarin CEO menandatangani kontrak dengan Anda. Tapi masalahnya adalah keluargamu. Keluarga Zheng kamu terlalu mempersulit. Seseorang yang bertanggung jawab telah diubah untuk sementara. Tidakkah kamu perlu berkomunikasi dengan kami terlebih dahulu?" "Lalu apa yang terjadi dengan orang yang bertanggung jawab? Menggoda pacar CEO, kamu keluarga Zheng, kamu pantas mendapatkannya." Ketika dua kata terakhir jatuh, Xiaoyun sudah menutup telepon dengan tegas. Di sisi lain telepon, Xiaoyun, yang mengenakan celana ketat dan menunjukkan lekuk tubuhnya di game, menjulurkan lidah kecilnya yang lucu. Perintah CEO itu terlalu menyenangkan. "Lain kali, saya akan melakukan pekerjaan seperti ini lagi." Bab 62. Keluarga Zheng. Sekelompok anggota keluarga Zheng saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa saat, mata banyak orang tertuju pada Zheng Xiong. Pada saat ini semuanya telah berakhir. Ye Hao tersenyum dan mundur langsung ke sudut.
Hal berikutnya tidak ada hubungannya dengan dia. Selama keluarga Zeng tidak bodoh, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Plak! Pak Tua Zeng mengambil langkah maju, berjalan ke arah Zeng Ziong, dan kemudian menamparnya, langsung melemparkan 3 daging dan 6 elemen Zeng Ziong. Tetapi pada saat itu dia menutupi wajahnya, namun dia tidak tahu apa dan tidak berani mengatakan hal yang tidak berguna. Kamu telah mengecewakanku terlalu banyak. Aku telah mengolahmu sebagai pewaris utama dengan sia-sia, dan sebagai hasilnya, kamu. Pak Tua Zeng gemetar karena marah. Kakek, aku tidak tahu. Bukankah aku baru saja berbicara dengan seorang gadis kecil di meja depan? Siapa yang tahu dia adalah wanita Sang Siu? Zeng Ziong sangat menyesal pada saat perutnya berubah menjadi hijau. Tidak, masalah ini harus diselesaikan, masih ada ruang untuk manuver, kita harus mengubah pasif menjadi aktif. Ekspresi Pak Tua Zeng berubah, dan setelah beberapa saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Zeng Manner, berkata, Manner, barusan sikap Sekretaris Xia Yun terhadap Anda baik-baik saja. Bagaimana kalau Anda pergi ke perusahaan investasi YI besok untuk meminta belas kasihan? Tidak. Sebelum Zeng Manner berbicara, sebuah suara terdengar lagi. Semua orang melihat ke belakang dan mereka semua tampak tidak beruntung. Mengapa bintang kematian ini datang lagi? Apakah tempat ini memiliki tempat di mana salah satu menantunya datang untuk terbicara? Ye Hao, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Kamu adalah menantu laki-laki yang datang dari rumah ke rumah, dan kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Seseorang memarahi. Jangan berpikir di mana menemukan video untuk digunakan sebagai bukti. Anda dapat membicarakannya di masa depan. Keluarga Zeng kami tidak dapat memiliki orang yang tidak berguna untuk membicarakannya. Lalu, kakek sedang berbicara dengan Manner, apa hubungannya dia denganmu? Relasi. Kenapa? Apa masalah? Manner adalah istriku. Dia baru saja dianiaya tanpa alasan. Tidak apa-apa jika keluarga tidak memberinya penjelasan dan dia segera memintanya untuk datang ke gedung untuk memohon ampun. Bagaimana bisa ada alasan seperti itu di dunia? Kata Yi Hao. Istri. Banyak anggota keluarga Zeng tertawa ketika mereka mendengar kata-kata Yi Hao. Bab 63. Yi Hao, apakah kamu tidak memiliki harga diri? Kamu makan nasi lunak ketika kamu makan nasi lunak, dan kamu masih terlihat seperti kamu bisa menjadi tuan rumah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki bagian kata-kata di sini? Zeng Songhi berjalan keluar dan menatap Yi Hao dengan dingin. Karena Yi Hao, putranya yang berharga dipermalukan di depan begitu banyak orang, dan sekarang dia membenci Yi Hao sampai mati. Kamu berbicara atas nama Manner, apakah dia setuju? Bahkan jika dia setuju, ayah mertua dan ibu mertuamu tidak berbicara, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara? Hal-hal yang tidak membedakan antara tinggi dan rendah, keluar. Zeng Song menatap Yi Hao dengan ekspresi mengejek. Saudaraku, Yi Hao benar, kali ini Manner tidak akan pergi. Teng Ling berkata tiba-tiba. Apa yang kamu katakan? Zeng Song menunjuk Teng Ling, jari-jarinya gemetar karena marah. Apa yang kamu, aku, dan milikku? Kamu tidak memberi penjelasan kepada Manner atas ketidakadilanmu, dan terus mengatakan bahwa kalian akan mengusir keluarga kami dari keluarga Zeng? Mengapa? Ketika saya mengetahui bahwa hanya putri saya yang bisa menyelamatkan keluarga Zeng, kamu tidak keluar dan memohon kepada kami, apakah kamu masih bisa sombong? Kakak, kamu tidak akan melupakannya.
Putramu yang berhargalah yang membawa keluarga Zeng kami sampai ke titik ini. Teng Ling adalah sedikit licik, tetapi ayah Zeng Manner tidak menyerah begitu saja. Saya bisa menahannya. Hari ini, dia bahkan lebih marah dan tidak punya tempat untuk pergi. Pada saat ini, dia telah menemukan lubang angin. Yehao melirik Teng Ling dengan heran, dia tidak menyangka wanita ini berbicara untuknya. Zeng Song kehilangan kata-kata, tetapi apa yang dikatakan Teng Ling adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Sebelum dia dapat melanjutkan berbicara, Tuan Zeng mengerutkan kening dan berkata, Teng Ling, memang benar bahwa Zong melakukan kesalahan, tetapi kami adalah keluarga, dan kami adalah belalang di telepon. Jika keluarga Zeng bangkrut, dapatkah Anda sendirian? Apakah itu untuk keluarga Zeng atau untuk dirimu sendiri? Bukankah normal membela keluarga? Melihat wajah dingin Teng Ling, Pak Tua Zeng melanjutkan, Zeng Song, minta maaf. Wajah Zeng Song berubah, tetapi setelah beberapa saat, dia berjalan ke depan dengan gigi terkatup dan berkata, saudaraku, apa yang terjadi kali ini adalah kita melakukan sesuatu yang salah. Kita menganiaya Manner. Saya minta maaf kepada Anda atas nama keluarga kita. Zeng Song adalah yang tertua dari keluarga Zeng. Dia selalu kuat. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada keluarga Zeng. Pada saat ini, setelah meminta maaf, dia terlihat sedih dan merasa kehilangan wajahnya. Tetapi masalahnya adalah orang tua itu telah berbicara dan dia tidak berani menolak. Melihat adegan ini, wajah Teng Ling terlihat jauh lebih baik. Melihat ini, Tuan Zeng di samping melanjutkan, Teng Ling, mari kita selesaikan hal-hal seperti ini. Sekarang ini semua untuk keluarga Zeng kita. Jika keluarga Zeng kita bangkrut, Anda tidak akan ada gunanya. Tetapi bekerja sama dengan perusahaan investasi YI, akan menjadi lebih baik untuk semua orang. Bab 64. Teng Ling memikirkannya dengan hati-hati, jika itu benar-benar menyebabkan keluarga Zeng bangkrut, dia tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Oke. Setelah memikirkannya, Teng Ling mengangguk setuju. Tidak. Ye Hao berkata lagi di akhir. Kali ini, tidak hanya anggota keluarga Zeng lainnya, tetapi bahkan Teng Ling memelototi Ye Hao. Keluarga Zeng telah membahasnya di sini dan menantu laki-laki Anda yang datang ke pintu melompat keluar untuk bertindak sebagai iblis. Apakah Anda pikir Anda memiliki wajah yang panjang? Teng Ling berkata dengan dingin, Ye Hao, keluar. Anda tidak memiliki hak untuk berbicara di tempat ini. Bu, saya tidak berpikir itu layak untuk Manner. Kerjasama dengan perusahaan investasi YI ini awalnya kontraknya ditandatangani olehnya. Akibatnya, keluarga Zeng baru saja mengubah orang yang bertanggung jawab terlepas dari 3721. Sekarang semuanya kacau, dan dia diminta untuk maju ke depan untuk menyelesaikannya. Apa itu? Ini? Ye Hao berkata dengan dingin, hal ini tidak perlu. Bisakah Anda memberi saya penjelasan? Saya tidak akan menunggu Manner mengambil alih investasi dan orang yang bertanggung jawab akan berubah lagi, kan? Jika seperti itu, apa itu Manner? Seorang pesuruh. Ye Hao, kamu ini apa? Berani menanyai kakek. Zeng Ze, yang akhirnya bangun, memarahinya, tetapi dia benar-benar memikirkannya. Zeng Manner mendapatkan kembali investasinya, dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, yang paling disakiti oleh Tuan Zeng adalah dia. Teng Ling memiliki ekspresi berpikir saat ini, dia tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Ye Hao, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini, lebih baik kamu keluar sekarang.
Kalau tidak, jangan salahkan keluarga Zeng kami karena kasar padamu. Zeng Song juga berkata dengan kejam, dia telah menebak kata-kata Yi Hao. Sangat mengkhawatirkan saat ini. Yi Hao tidak repot-repot memperhatikan mereka, tetapi terus menatap Pak Tua Zeng dan berkata, kakek, ada satu hal yang harus Anda yakini, dan itu adalah situasi saat ini. Kecuali kemungkinan Manor berbalik, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya kan? Kakek Zeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu benar, tapi bagaimana dengan ini? Manor adalah keluarga Zeng dan mewakili kepentingan keluarga Zeng, makan dari keluarga Zeng, minum dari keluarga Zeng, dan bahkan putra Anda menantu. Makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi semuanya dimiliki oleh keluarga Zeng saat ini. Apa yang terjadi dengan keluarga Zeng? Tanda petik. Tidak apa-apa muncul untuk keluarga Zeng, tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa guru terkenal. Ye Hao berkata dengan ringan, keluarga Zeng adalah orang biasa. Apa gunanya berbicara dengan perusahaan investasi YI tentang ini? Tetapi jika ketua keluarga Zeng datang untuk meminta maaf secara langsung, bukankah perusahaan investasi YI merasa lebih tulus? Kamu, Tuan Zeng, wajahnya terkejut. Ye Hao ini benar-benar berani berbicara. Dia sebenarnya menginginkan posisi ketua keluarga Zeng. Tentu saja, jika lelaki tua itu menganggap posisi ini terlalu tinggi, manajer umum juga dapat melakukannya. Bagaimanapun, dia harus mewakili keluarga Zeng. Ye Hao tersenyum. Kamu melamun. Zeng Song berteriak di samping, dia adalah manajer umum keluarga Zeng dan Ye Hao tertarik dengan posisinya. Diam. Pak Tua Zeng menarik napas dalam-dalam, menatap Teng Ling dan berkata, Teng Ling, bajingan ini seharusnya tidak bisa mengucapkan kata-kata ini semua idemu. Teng Ling ingin menolak, tetapi memikirkan posisi manajer umum keluarga Zeng, dia memaksakan senyum dan berkata, orang tua, apakah saya tidak memikirkan keluarga Zeng? Karena Anda ingin Manor mengambil posisi ini, biarkan dia pergi dan dapatkan kembali investasinya, selama dia bisa mendapatkannya. Kembalilah, dia akan menjadi manajer umum keluarga Zeng kami di masa depan. Tuan Zeng menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Terima kasih, Pak Tua. Ye Hao berkata sambil tersenyum di samping. Suasana di ruang tamu rumah Zeng Manor. Teng Ling memandang Ye Hao ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan dingin, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu mengatakan apa yang baru saja kamu katakan di tempat lelaki tua itu? Zeng Manor juga menatap suaminya dengan bingung. Dalam kesan saya, itu adalah pertama kalinya dia begitu tangguh. Bu, saya hanya berpikir tidak adil bagi Zeng Zong untuk mengambil kontraknya untuk investasi yang akhirnya dinegosiasikan oleh Manor. Saya memikirkannya, apakah ada masalah? Kata Ye Hao sambil tersenyum. Teng Ling mengerutkan kening dan berkata, jika kita ingin memperjuangkan sesuatu, kita akan melakukannya sendiri. Kapan giliranmu untuk berbicara omong kosong sebagai menantu yang datang dari rumah ke rumah? Orang lain tidak tahu dan berpikir bahwa pendidikan keluarga saya tidak ketat dan saya tidak merawat Anda. Saya memperingatkan bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Kalau tidak, saya akan merobek mulut Anda berkeping-keping. Ye Hao tersenyum dan tidak keberatan. Dia sudah terbiasa selama 3 tahun terakhir. Di sisi lain, Zeng Manor berkata dengan lembut, Bu, Ye Hao melakukan hal yang benar kali ini. Jika kita pergi ke perusahaan investasi YI tanpa alasan, dan kemudian Zeng Zong mengambil kontraknya untuk itu,
Kita harus mati karena kemarahan. Tanda petik. Sekarang selama saya mendapatkan kembali investasi saya bisa menjadi manajer umum keluarga Zeng yang tidak buruk. Zeng Manner tidak bodoh. Dia mengerti bahwa jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan hak tertentu untuk berbicara dalam keluarga Zeng, mereka akan berada di masa depan. Sangat mungkin bahwa keluarga akan dikeluarkan dari keluarga Zeng. Teng Ling terdiam dan menghela nafas setelah beberapa saat. Jika kamu pikir tidak apa-apa, maka perlakukan aku sebagai bukan apa-apa. Manner, ayahmu melakukan bisnis di luar negeri dan dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Kami semua harus tinggal di rumah ini. Hati-hati dengan kata-kata dan perbuatanmu. Begitulah keluarga besar itu, jika tidak hati-hati, orang-orangmu sendiri bisa membunuhmu. Bab 65. Pada fakta bahwa Zeng Manner dapat dipromosikan menjadi manajer umum selama dia memenangkan investasi telah menyebar ke seluruh keluarga Zeng. Banyak orang terkejut, tetapi mereka tidak banyak bicara, karena tanpa investasi ini keluarga Zeng mungkin benar-benar bangkrut. Bagi sebagian besar keluarga Zeng, selama mereka dapat mempertahankan kehidupan mewah mereka saat ini, itu bukan masalah bagi mereka yang berkuasa. Rumah Zeng Ze, kedua ayah dan anak itu duduk berhadapan saat ini dan mereka sedikit saling memandang. Zeng Ze berkata dengan ekspresi kesal, "Ayah, paman ketiga dan keluarganya melahirkan banyak barang yang merugi, dan mereka semua adalah orang-orang yang menyikut. Mereka tidak hanya melihat Yi Hao memukulku di wajah, tetapi juga investasi yang rusak. Sebenarnya ingin mengambil posisi manajer umum, keluarga mereka terlalu menipu." Zeng Song berkata, "Orang tua itu mengatakan sesuatu yang benar. Investasi ini sangat penting bagi keluarga Zeng kami dan kita harus menemukan cara untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan investasi YI. Selama saya bisa mendapatkan investasi ini, bagaimana jika posisi saya diberikan kepadanya?" Tapi wajah Zeng Zong sangat jelek. "Kalau begini, bukankah gadis-gadis ini akan berada di posisi teratas sekarang? Bagaimana jika Anda berada di posisi teratas? Jangan lupa, kehilangan uang adalah kehilangan uang. Bagaimana mungkin seorang wanita yang bertanggung jawab? Keluarga Zeng kami, orang tua itu menyetujui permintaan mereka, tetapi hanya sulit untuk mengendarai harimau. Ketika investasi ada di tangannya, semuanya tidak seperti yang dikatakan orang tua itu. Lupakan saja, apakah menurut Anda orang tua itu benar-benar bodoh? Cukup untuk menyerahkan posisi penting seperti itu kepada seorang wanita. Namun, saya akan disalahkan dan mengundurkan diri pada saat itu. Anda harus ingat untuk berperilaku baik. Baru-baru ini, kita bisa melepaskan posisi manajer umum, tapi kita harus mengambil turunkan posisi orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Selama ada proyek ini, keluarga Zeng secara alami akan berada di tangan ayah dan anak kita," kata Zeng Song dengan dingin. Zeng Ze sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, "Kalau begitu, 300 juta ini, bukankah kita hanya menggunakannya? Hampir, tetapi pusat komersial masih perlu dibangun. Ini adalah fondasi keluarga Zeng kami di masa depan. Selama pusat komersial ini didirikan, keluarga Zeng kami tidak lagi harus melihat wajah dan tindakan siapa." Zeng Song tampak muram. Dia membuka mulutnya dan berkata bahwa kejadian hari ini juga membuatnya sangat tidak bahagia. Ngomong-ngomong, ada juga menantu yang datang dari pintu ke pintu itu. Kita harus menemukan kesempatan bagi seseorang untuk mengurusnya. Hari ini adalah hal yang baik baginya untuk menghancurkan kita.
Zheng Ziong berkata dengan kejam. Zheng Song mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kamu sebodoh itu? Bisakah hal-hal ini sia-sia muncul? Jika saya kira benar, itu adalah wanita Tengling yang berada di belakang layar, dan Ye Hao ini hanyalah pion di tangannya. Lebih berhati-hati dengan wanita ini di masa depan. Ya, Zheng Ziong setuju. Keluarga mereka kehilangan uang dan sekarang anak ketiga ada di luar negeri, bahkan lebih tidak mungkin bagi lelaki tua itu untuk membiarkan keluarga Zheng jatuh ke tangan mereka. Singkatnya, mari kita tunggu sampai investasi diperoleh. Biarkan mereka sombong beberapa hari ini. Ekspresi Zheng Song dingin dan dia bukan orang yang duduk diam, dia sudah mulai memikirkan cara. Keesokan harinya, di perusahaan investasi Ye Hao pergi membeli keledai listrik kecil dan mengendarainya di pagi hari. Tidak mungkin hari ini Zheng Manner ingin datang ke perusahaan untuk membicarakan berbagai hal. Baru saja memarkir mobil di tempat parkir eksklusif CEO, sebuah suara yang dikenalnya berteriak dari belakang, "Hei, mobil listrik itu, apakah kamu baik-baik saja? Tidakkah kamu melihat bahwa itu adalah tempat parkir eksklusif CEO? Cepat pergi." San Hao yang melihat sedih saat ini setelah mengetahui bahwa posisinya disesuaikan dengan penjaga keamanan kemarin, dia begadang semalaman, tetapi hari ini dia masih menggertakkan giginya untuk melapor. Tidak mungkin, dia tidak berani menyinggung perusahaan investasi YI. Dia diminta menjadi satpam, jadi dia hanya bisa menjadi satpam dengan patuh. Jika tidak, kerusakan yang dilikuidasi akan merenggut nyawanya. Dia sekarang memiliki pinjaman untuk mobilnya yang tidak mampu membayar. Setelah mengarahkan mobil untuk berhenti sepanjang pagi, San Hao yang selalu sombong dan arogan, hampir muntah darah. Pada saat itu, ketika dia melihat sebuah mobil listrik diparkir di tempat parkir eksklusif CEO, dia hendak menjadi gila. Dia menahannya selama sehari hari ini, hanya ingin menunggu sampai CEO datang untuk melihat apakah ada kesempatan untuk membalikan situasi, tetapi sekarang dia benar-benar menunggu mobil listrik. Ye Hao berbalik dan melihat San Hao yang tampak marah saat ini, dia melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali sebelum tersenyum, "Jadi ini ketua kelas. Bukankah kamu mengatakan kamu adalah senior di perusahaan investasi YI? Ternyata keluar untuk menjadi penjaga keamanan." Hal terakhir yang ingin ditemui San Hao yang saat ini adalah Ye Hao. Melihat bahwa Ye Hao yang memarkir mobil listrik, dia sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan seteguk darah. Setelah akhirnya berhenti, dia mengutuk, "Ye Hao, apakah Anda tahu di mana ini? Apakah ini di mana menantu Anda harus datang?" Ye Hao mengangkat bahu dan berkata, "Saya bekerja di sini juga." Kepala San Hao yang booming, Ye Hao juga bekerja di perusahaan investasi YI, dan dia masih bekerja sebagai satpam di sini. Bukankah itu berarti dia harus bertemu dengannya setiap hari? Pada saat ini, San Hao yang tidak sabar untuk menemukan selokan dan melompat langsung. "Hei, bro keamanan, datang dan lihat aku akan mundur." Pada saat ini, sebuah Porsche berhenti dan jendela diturunkan, memperlihatkan wajah Song Wenwen yang tersenyum. Bersambung.